Setelah melepaskan tembakan sebanyak 36 kali selama 20 menit, Brenda mengurung dirinya di dalam rumah selama 6 jam. Brenda bercerita kepada reporter itu bahwa ia telah menembak siswa-siswa di sekolah dan juga beberapa orang dewasa dengan alasan, "Aku tidak suka hari Senin." Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang remaja. Pada tahun 1979, seorang gadis berusia 16 tahun di Amerika menembakkan senapan dari arah rumahnya ke sebuah sekolah dasar di San Diego, di mana sekolah tersebut berada di seberang jalan rumahnya. Peristiwa tersebut menewaskan 2 orang dewasa dan melukai 8 orang anak serta 1 orang petugas polisi. Ia kemudian didakwa setelah mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atau seumur hidup pada tahun 1980. Dan mirisnya, ketika ditanya mengapa ia melakukan hal itu, gadis ini menjawab, "Aku tidak suka hari Senin." Gadis muda itu bernama Brenda Ann Spencer. Ia lahir tanggal 3 April tahun 1962. Kejahatannya adalah ia telah melakukan penembakan di lokasi sekolah dasar Grover Cleveland yang berada di San Diego Unified School District, California. Brenda tinggal di sebuah rumah yang letaknya di seberang jalan dari sekolah. Setelah orang tuanya berpisah, dia diduga hidup dalam kemiskinan bersama ayahnya yang bernama Wallace Spencer. Wallace adalah seorang kolektor senapan yang sering bermabuk-mabukan. Bahkan di dalam rumahnya banyak ditemukan botol-botol bekas minuman beralkohol seperti whisky dan bir. Saat kecil, Brenda pernah mengalami kecelakaan sepeda yang mengakibatkan cedera pada lobus temporal otaknya, dan ia sangat tidak suka sekolah. Saat ia bersekolah di Patrick Henry High School, Brenda sering kali membolos. Ia bahkan pernah memberitahu orang tuanya bahwa ia tidak ingin hidup lagi. Brenda Spencer memiliki reputasi sebagai anak bermasalah yang bergumul dengan berbagai masalah kesehatan mental. Hingga pada bulan Desember 1978, seorang psikiater merekomendasikan agar Brenda dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi. Namun, ayahnya menolak untuk memberikan izin. Ayah Brenda, yang seorang kolektor senjata, melihat putrinya memiliki minat yang sama pada hobi ini sejak dini. Hingga pada saat Natal tahun 1978, ia memberikan hadiah Natal berupa senapan kaliber 22 semi-otomatis dengan penglihatan teleskopik dan 500 butir amunisi. Namun tidak disangka, Brenda justru mengatakan bahwa ayahnya sengaja menghadiahkan senapan itu agar ia dapat menghilangkan nyawanya sendiri. Menurut kenalan yang mengenal Brenda, ia dikabarkan pernah mencoba-coba menggunakan narkoba dan melakukan pencurian kecil-kecilan saat ia masih remaja. Bahkan sebelum dia melakukan penembakan yang akan membuatnya terkenal, Brenda dikabarkan memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa ia akan melakukan sesuatu yang besar yang akan membuatnya masuk TV. Sayangnya, hal itu kemudian akan terjadi. Pada Senin pagi, tanggal 29 Januari 1979, Brenda melakukan aksinya dengan menembak anak-anak yang sedang menunggu dibukanya gerbang sekolah. Ia melepaskan tembakan melalui jendela rumahnya yang kemudian melukai 8 anak. Dimulai dengan menembak Cam Miller berusia 9 tahun. Brenda menembaknya karena Miller memakai baju berwarna biru, yaitu warna favorit dari Brenda. Lalu kemudian ia menembak kepala sekolah dari Grover Cleveland Elementary School, yaitu Burton Bragg, berusia 53 tahun. Brenda menembaknya saat Burton dan seorang guru bernama Daryl Burns berusaha melindungi anak-anak sekolah. Bukan hanya mereka,
Brenda juga menembak seorang penjaga sekolah bernama Michael Sekar berusia 56 tahun saat ia mencoba menarik seorang siswa ke tempat yang lebih aman. Salah satu petugas polisi bernama Robert Robb berusia 28 tahun terluka di bagian leher saat meminta bantuan selama insiden tersebut terjadi. Untungnya, korban lebih lanjut dapat dihindari karena polisi berhasil menghalangi tembakan Brenda dengan cara memindahkan truk sampah di depan pintu sekolah. Setelah melepaskan tembakan sebanyak 36 kali selama 20 menit, Brenda mengurung dirinya di dalam rumah selama 6 jam. Dan selama di dalam, ia kemudian menghubungi seorang reporter dari The San Diego Union Tribune. Brenda bercerita kepada reporter itu bahwa ia telah menembak siswa-siswa di sekolah dan juga beberapa orang dewasa dengan alasan, "Aku tidak suka hari Senin." Saat polisi negosiator tiba, Brenda mengatakan kepadanya bahwa anak-anak dan orang dewasa yang dia tembak adalah sasaran empuk dan ia akan keluar untuk melepas tembakan kembali. Namun kemudian, setelah mengurung diri dan melalui proses negosiasi dengan polisi, akhirnya Brenda menyerahkan diri dan keluar dari rumah. Kabarnya ia setuju menyerahkan diri setelah dijanjikan akan makan Burger King oleh negosiator. Setelah itu, polisi masuk ke dalam rumah Brenda untuk pemeriksaan. Dan di dalam sana, mereka menemukan botol bir dan whisky berserakan di sekitar rumah. Namun laporan mengatakan kalau Brenda tidak tampak mabuk saat ditangkap. Brenda akhirnya didakwa sebagai orang dewasa dan mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan serta penyerangan dengan senjata mematikan. Pada tanggal 4 April tahun 1980, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-18, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Lalu di dalam penjara, Brenda didiagnosis menderita epilepsi dan depresi. Ia pun segera mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih lanjut. Dan selama Brenda berada di penjara, yaitu California Institution for Women, dia melakukan aktivitas dengan bekerja memperbaiki peralatan elektronik. Tahun 1993, di bawah ketentuan hukumannya, Brenda memenuhi syarat untuk menjalani sidang yang bertujuan mempertimbangkan pembebasan bersyarat. Dalam sidang pertamanya ini, Brenda mengatakan bahwa ia berharap polisi akan menembaknya. Ia juga mengakui bahwa ia di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol saat melakukan kejahatan tersebut, meskipun hasil tes narkoba yang dilakukan saat ia ditahan adalah negatif. Namun permohonan pembebasan bersyarat ditolak. Kemudian dalam sidang kedua pada tahun 2001, Brenda mengklaim bahwa ia mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh ayahnya, namun ayah Brenda menyangkalnya. Ketua Dewan Pembebasan Bersyarat menjadi ragu akan pernyataan Brenda, sehubungan ia tidak pernah mengatakan mengenai tuduhan tersebut sebelumnya. Dia ragu apakah itu adalah benar atau hanya kebohongan Brenda belaka. Hingga di tahun 2005, seorang wakil jaksa wilayah San Diego menyebutkan sebuah insiden yang pernah terjadi 4 tahun yang lalu, di mana Brenda pernah melukai dirinya sendiri. Laporan awal menunjukkan bahwa Brenda telah melukai lengannya dengan menggoreskan kata courage dan pride ke dalam kulitnya sendiri. Namun Brenda mengkoreksi laporan tersebut selama sidang dengan mengatakan ia menggoreskan kata unforgiven dan alone. Saat itu, permohonan pembebasan bersyarat tetap ditolak. Selanjutnya di tahun 2009, Dewan kembali menolak permohonan pembebasan bersyarat Brenda dan memutuskan bahwa memerlukan waktu 10 tahun lagi sebelum ia dapat mempertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022, Dewan Sidang Pembebasan Bersyarat menyatakan bahwa Brenda tidak cocok untuk pembebasan bersyarat dan bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan sidang lagi selama 3 tahun ke depan. Brenda akan mendapatkan kesempatan berikutnya untuk sidang pembebasan bersyarat pada tahun 2025. Hingga hari ini, Brenda Ann Spencer
yang sudah berusia 60 tahun tetap dikurung di penjara, yaitu di California Institution for Women. Sebuah plakat dan tiang bendera didirikan di Cleveland Elementary School untuk mengenang para korban penembakan. Sekolah tersebut kemudian ditutup pada tahun 1983 bersama dengan selusin sekolah lain di sekitar kota. Hal ini dikarenakan pendaftaran jumlah murid baru yang terus menurun. Dari tahun 2005 hingga 2017, sekolah ini lalu menjadi Magnolia Science Academy, yaitu sebuah sekolah menengah umum yang melayani siswa kelas 6 hingga kelas 8. Namun kemudian di tahun 2018, sekolah tersebut dibongkar dan plakatnya dipindahkan ke sudut jalan terdekat. Kejahatan yang dilakukan oleh Brenda Spencer menjadi salah satu penembakan sekolah modern pertama yang menyebabkan banyak kematian dan cedera. Richard Sachs, seorang wakil jaksa wilayah San Diego, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Brenda menginspirasi insiden penembakan sekolah di tahun-tahun berikutnya, antara lain yang terjadi di Columbine High School, Virginia Tech, dan pembunuhan massal Parkland. Terlepas dari upaya untuk mengecilkan kejahatannya, Brenda sendiri telah mengakui bahwa tindakannya bisa jadi memang memicu serangan serupa lainnya. Faktanya, pada tahun 2001, dia memberitahu pada Dewan Pembebasan Bersyarat bahwa ia merasa bertanggung jawab atas setiap insiden penembakan yang terjadi di sekolah. Brenda berkata, "Bagaimana jika benar kalau mereka memang mendapatkan ide dari apa yang telah aku lakukan?" Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.